Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup ya. Kita jumpa lagi di episode Cerita Nina Bobo, di mana di setiap segmen ini saya akan membacakan kisah mistis untuk menemani waktu bobo kalian. Gimana? Udah siap mendengarkan cerita kali ini? Ceritanya adalah sebuah cerita yang dikirimkan oleh Doni Permana. Sebuah pengalaman pribadi ketika berada di pondok pesantren waktu kecil dulu ya. Doni dan teman-teman satu kamarnya mendapatkan teror dari pocong semalam suntuk. Nah, apa penyebab teror itu? Langsung saja kita simak. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Kisah ini terjadi kisaran tahun 2007. Kala itu, aku masih duduk di sekolah kelas 1 SMA. Paginya saya sekolah, sementara pulangnya langsung pergi mengaji di sebuah pondok pesantren. Kebetulan, saat itu saya sedang libur semester, jadi selama 2 minggu full nginep di pondok dan tidak pulang pergi ke rumah, atau biasa disebut dengan santri kalong. Pondok pesantren tempatku mengaji berada cukup jauh jaraknya dari rumah, mungkin sekitar 2-3 kiloan. Tapi walau begitu tidak menghalangiku untuk menuntut ilmu agama, meskipun harus berjalan kaki setiap harinya. Sebenarnya saat itu aku sudah mempunyai sepeda motor, tapi karena ucapan kiai yang begini, setiap langkahmu untuk menuntut ilmu agama akan diberikan kebaikan berlipat ganda kelak di akhirat. Nah, karena itulah aku tidak menggunakan sepeda motor. Hingga di suatu hari saat pengajian di pondok sedang berlangsung, sekitar jam 8 malam, datanglah saudara kiai yang dari pesantren miliknya, masih di daerah Cianjur. Namun ada 7 km jaraknya dari pesantren yang kutempati. Dia memberi kabar bahwa ada yang meninggal di pesantrennya. Pesantren tempat saudara dari kiaiku itu bisa sambil mengobati alternatif. Namun mungkin karena penyakitnya yang sudah kronis, atau mungkin memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Yang jelas, kakak dari kiaiku itu meminta bantuan untuk kemit mayit almarhum tersebut sampai pagi. Karena sampai waktunya dikebumikan harus ada yang menemani sambil membaca Al-Quran atau membaca sholawat. Kebetulan di pesantren santrinya banyak yang sedang pulang. Singkat cerita, permintaannya pun disanggupi dan kami semua pun berangkat menuju ke pondok pesantren dari kakak kiaiku. Setelah sampai, kami langsung mengaji secara bergantian sampai pagi. Tepat di jam 3 dini hari, kami berenam ke bagian mengaji, sedangkan santri lainnya, keluarga almarhum dan kiai giliran tidur. Selang beberapa saat, "Don, coba perhatiin baik-baik. Kok perutnya seperti ada yang gerak-gerak?" ucap Topan, temanku, sambil menunjuk pocong yang berbaring. "Jangan nakutin, Pan," jawab Usman. "Coba berhatiin aja," ucapnya lagi. Aku, Topan, Usman, Apeng, Nana, dan Ujang memperhatikan secara seksama almarhum yang terbujur kaku dan sudah dikafani seperti pocong. Memang benar, seakan ada yang berdenyut dalam perutnya. "Apa jangan-jangan hidup lagi ya?" ucap Usman. Kami berlima langsung mendekat dan berdempetan di tubuh Topan karena dia yang sudah berumur. "Hidup lagi dan jadi pocong tuh," canda Topan menakuti. "Apaan sih kamu, Pan?" ucapku sambil duduk lebih erat. "Ternyata kalian semua penakut," ucap Topan kembali sambil hendak berdiri. Kami berlima pun ikut berdiri. "Ngapain kalian ikut berdiri?" tanya Topan. "Kamu yang ngapain pakai berdiri?" jawab Apeng. "Saya mau cek buka penutup wajahnya. Takut almarhumnya emang hidup lagi," ucap Topan. "Jangan, Pan, takut," kata Ujang. "Ayo kita lihat sama-sama aja,"
Takut Tuhan sedang menunjukkan keagungannya, menghidupkan lagi orang meninggal. Kasian kan kalau udah dihidupin lagi sama Tuhan, tapi gak bisa bernafas karena mukanya tertutupi. Nanti dia mati lagi, jelas Topan. Kami berenam pun berdiri dan menghampiri bagian kepala pocong yang tergeletak di depan kami. Dengan penuh keberanian, Topan membuka kain yang menutupi wajahnya yang sudah terbungkus kain kafan. Namun saat dibuka kain yang menutup wajahnya, tidak ada yang aneh selain wajah yang pucat pasi dan hidung yang ditutupi kapas. Almarhum tidak hidup kembali, walaupun kami berenam masih melihat jelas di bagian perutnya masih berdenyut. Dan di saat mukanya akan ditutup kembali, tiba-tiba mata yang tertutup rapat langsung melotot ke arah Topan. Allahu Akbar! Teriak kami berenam loncat berhamburan. Pocong hidup lagi! Teriak kami berenam ketakutan. Keributan pun membangunkan sang kiai, keluarga almarhum dan para santri lainnya yang tertidur. Posisi kami saat kemit mayat saat itu berada di dalam masjid. Istighfar kalian, kenapa? Tanya Pak Kiai yang terbangun. Almarhum hidup lagi Pak Kiai, perutnya berdenyut-denyut dan matanya yang tadi tertutup jadi terbuka lagi. Jelas singkat saya sambil memepetkan diri ke Kiai. Pak Kiai pun bangun dan menghampiri almarhum. Setelah membaca doa-doa, tangan Pak Kiai mengusap wajah almarhum. Dan anehnya, mata yang tadinya terbuka seketika tertutup. Dengarkan saya, ini adalah hal yang biasa terjadi bagi orang yang baru meninggal. Bagian badan yang berdenyut, mungkin cacing dalam tubuh dan otot-otot yang masih aktif, bukan hidup lagi. Faham kalian? Jelas Pak Kiai. Paham Pak Kiai? Jawab kami semua. Mari kita lanjutkan membaca Al-Qur'annya. Mau tidur juga nanggung, karena sebentar lagi azan subuh. Jelas Pak Kiai. Hingga akhirnya tidak ada kejadian aneh lagi sampai pagi. Sedikit penjelasan, almarhum yang meninggal adalah orang Jakarta. Namun sebelum ia meninggal, dia memberi amanat untuk dikebumikan di Cianjur. Kemudian Ustadz pun bermusyawarah bersama keluarga almarhum untuk mencari tanah pemakaman. Dan akhirnya malam itu juga mencari info tanah pemakaman yang bisa menerima orang luar. Tidak lama kemudian ada hasil di desa kami yang merupakan tanah wakaf. Namun belum ada makam satupun dan tanah wakaf tersebut masih aktif digunakan lapangan bola plastik ketika sore hari. Setelah lapor dan izin kepada pihak desa untuk membeli tanah wakaf tersebut, izin pun diberikan oleh kepala desa karena orang luar yang meninggal harus membayar tanah makam. Pagi pun tiba, tepatnya hari Senin. Setelah kuburan siap untuk mengubur almarhum, kami dari pesantren langsung membawa jenazah naik ke mobil bak terbuka dan langsung menguburkan jenazah. Tidak ada kejadian apa-apa, semua berjalan lancar sampai proses pemakaman selesai. Kami pun pulang ke rumah masing-masing karena semalaman kurang tidur, dan ketika pulang langsung tidur nyenyak. Namun ternyata kami mengubur jenazah di tempat tanah wakaf itu menjadi masalah bagi orang-orang yang suka bermain bola di sana. Padahal kami menguburkannya di pojok lapangan atau corner, itu pun ada jaraknya sejauh 5 meter. Sore itu para pemain bola mendatangi rumah kepala desa. Karena waktu sore semua pegawai desa sudah pulang, otomatis mereka datang langsung ke rumah Pak Kades untuk menanyakan siapa yang meninggal dan dikubur di tanah wakaf yang masih aktif digunakan bermain bola. Mungkin kalau yang meninggal masih warga desa tidak akan menjadi masalah. Namun setelah tahu bahwa yang meninggal adalah warga luar, ada satu orang yang ngotot untuk meminta memindahkan makam tersebut. Sebut saja namanya Gono. Gono itu lapor ke pihak kepolisian untuk menginterogasi pimpinan pesantren kami karena telah menguburkan orang luar yang entah siapa. Bagaimana ceritanya, mengapa sampai dikubur di sana, dan meminta untuk memindahkan jenazah dari tanah tersebut. Setelah mendapatkan laporan, polisi pun langsung datang ke pesantren dan membawa ustadz kami. Betapa sedihnya kami ketika waktu mengaji,
datang polisi yang membawa pimpinan pondok pesantren kami ke kantor polisi. Beliau dibawa polisi dengan menggunakan mobil patroli dan diapit oleh 2 polisi. Kami yang di sana tidak bisa melakukan apa-apa karena kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami hanya bisa berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di kantor polisi, Ustadz kami langsung diinterogasi tentang masalah penguburan jenazah yang dilaporkan oleh saudara Gono. Ustadz kami pun menceritakan bahwa yang meninggal tersebut karena sakit dan sudah memberi wasiat ingin dikubur di Cianjur. Sebenarnya di sini polisi sudah percaya, namun karena prosedur pemeriksaan mengharuskan ada pihak keluarga jenazah yang datang untuk menjelaskan. Itulah yang membuat Ustadz kami lama di kantor polisi. Setelah bermusyawarah antara polisi dan pihak keluarga almarhum, polisi meminta agar makam almarhum tetap dipindahkan. Dan keluarga almarhum pun dengan berat hati menyanggupi permintaan polisi. Pagi harinya setelah pulang dari polsek, Kiai bermusyawarah dengan ayahnya untuk meminta agar makam yang akan digali untuk dipindahkan ke tanah ayahnya, agar tidak terjadi masalah lagi. Dan ayahnya Kiai pun menyetujuinya. Setelah disetujui, akhirnya Ustadz memerintahkan kami untuk mencari orang untuk menggali lagi kuburan yang baru berumur 3 hari. Singkat cerita, kami pun sudah mendapatkan orang yang akan menggali lagi kuburan tersebut yang berjumlah 6 orang lebih. Tepat hari Kamis pagi, kuburan pun mulai digali lagi dengan ditemani polisi dan keluarga almarhum serta santri yang ada di pesantren. Namun betapa terkejutnya kami semua ketika sampai di makam yang akan digali, karena di sana banyak sekali tulisan di atas makam yang bertuliskan teroris lah, pencuri lah, dan banyak lagi kata-kata kasar lainnya dengan media kertas. Tidak bisa dibayangkan betapa sakit hatinya keluarga almarhum melihat keadaan tersebut. Sungguh tega sekali orang yang melakukan perbuatan itu, seakan-akan dia tidak akan meninggal. Tadinya saya tidak mau melihat, tapi karena penasaran, saya pun melihat proses penggalian ulang tersebut. Ketika papan penutup jenazah dibuka, langsung tercium bau amis dan bau busuk yang sangat menyengat. Yang menggali makam pun langsung menabur bubuk kopi agar mengurangi baunya. Betapa terkejutnya saya dan para santri yang lain ketika jenazah dibalikkan badannya. Ketika mau diangkat, matanya copot, rambutnya copot, sampai tengkoraknya terlihat. Kain kafannya penuh dengan cairan, mungkin dari tubuh yang mulai membusuk setelah 3 hari dikubur. Namun walau begitu, penggalian ulang pun bisa selesai tanpa terjadi kendala apa-apa. Jenazah langsung dikuburkan kembali ke tempat yang baru yang telah disediakan. Setelah beres semua proses penggalian ulang dan penguburan ulangnya, kami para santri langsung pulang ke pondok pesantren untuk mandi dan beristirahat. Maghrib pun tiba. Setiap malam Jumat, kami tidak mengaji kitab, hanya membaca Yasin bersama di masjid sampai Isya. Setelah itu kami pun sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kami pergi ke Kobong. Sebelum tidur, kami ngeliwat dulu atau memasak nasi. Suasananya sangat hening di malam itu. Namun saat itu belum terjadi apa-apa. Jam 9 malam setelah acara masak-masak selesai, kami pun memutuskan untuk tidur. Ketika itu saya satu kobong atau kamar bersama 6 atau 5 orang. Ada saya, Apeng, Usman, Nana, Topan, dan Ujang. Oh ya, 6 orang. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang kejadian hari ini, kami berenam pun terlelap tidur. Tapi aku terbangun di jam setengah 12 malam karena ingin buang air besar dan membangunkan temanku yang bernama Topan untuk menemaniku. Pan, bangun Pan, pintaku sambil mencolek-colek tubuhnya. Iya, kenapa? Tanya Topan. Pengen BAB, temenin yuk. Iya. Kami berdua pun pergi ke sungai karena tidak ada WC di sana. Kami mandi dan buang air besar di sungai dengan jarak dari kamar pondok pesantren ke sungai sekitar 200 meter. Nah, saat sampai di sungai,
Aku langsung BAB, sementara Topan menungguku di atas sungai sambil berteriak, "Cepetan ya Don." Tidak lama kemudian, "Don, cepet Don. Don, cepet Don, cepet. Ada itu Don." Dia langsung berlari meninggalkan aku, dan aku pun berteriak dari bawah sungai, "Pan, woi, tungguin Pan." Aku bangun dan langsung cebok. Ketika bangun, aku melihat di pinggir sungai ada sosok yang pernah aku lihat. Sosok pocong yang matanya jatuh sebelah, persis seperti tadi pagi ketika dibalikkan akan diangkat ke atas. Kain putihnya yang sangat kotor, basah dan sangat berbau amis serta busuk. Astagfirullah. Badanku bergetar sangat hebat dan langsung berlari secepat mungkin sambil berteriak. Aku berlari sangat kencang ke arah kobong. Langsung ku ketuk pintu kamar. "Pan, buka Pan," teriakku sambil menggedor pintu kamar. Topan pun langsung membuka dan menutup pintu itu lagi, kemudian dikunci dengan wajah yang sangat pucat. Sedangkan teman-teman yang lainnya kelihatan bingung karena mereka baru mendengar kabar dari Topan bahwa dia melihat pocong di sungai. Setibanya di kamar, aku langsung dihujani dengan pertanyaan teman-teman yang penasaran dengan pocong tadi. "Don, serius ada pocong? Topan gak bohong kan?" tanyanya. Tapi aku gak menjawab. Aku langsung memarahi Topan. "Pan, gila lo ya Pan, ninggalin gua," teriakku sambil ngos-ngosan dan ketakutan. "Maaf Don, aku sangat takut," ujar Topan dengan wajah yang masih pucat. "Itu beneran Don ada pocong?" tanya temanku lagi. "Asli, aku lihat pocong tadi di sungai," jawabku sambil terus melototin si Topan karena masih kesal. "Terus sekarang gimana?" tanya Usman. "Gak tahu atuh," jawab Topan sambil membungkus seluruh tubuhnya dengan sarung. Temanku yang tadi nanya langsung bilang hampir bebarengan, "Balik ke rumah yuk, takut pocongnya kesini," ajak mereka. "Aduh, gila aja. Gimana kalau kita dicegah di tengah jalan? Aku gak mau ah, soalnya kan rumahku paling jauh," jawabku. "Ya, terus gimana dong? Aku takut kalau diem di sini," ujar Usman. "Ya sudah, kita berdoa aja," ajak Topan. Langsung saat itu juga kami berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan darinya. Belum selesai kami berdoa, pintu kamar seperti ada yang menabur tanah dan melempar batu. Kami semua yang sedang berdoa pun terdiam dan melihat satu sama lain. Awalnya kami mencoba berpikir positif. Mungkin teman di kamar belakang terbangun dan mendengar kami berisik, jadi berbuat jahil. Namun masih ada yang melempar batu lagi, serta tercium bau amis bangkai yang sangat menyengat hidung, membuat kami berenam melihat satu sama lain. Muka kami berenam langsung pucat, dan badan kami pun gemetar sangat ketakutan. Tidak lama, terdengar suara ketukan dari arah luar pintu kamar. Kejadian tersebut berulang selama kurang lebih setengah jam. Akhirnya karena penasaran, Topan yang sudah dewasa memberanikan diri dan membuka pintu. Dan ketika pintu baru dibuka sedikit, Topan langsung meloncat ke dalam sambil berkata pelan setengah berbisik, "Ada pocong." Saking kagetnya Topan melihat pocong, dia lupa tidak menutup pintunya. Dan perlahan pintu itu terbuka lebar. Di sana satu sosok penampakan pocong berdiri di depan pintu. Baju putih kusam, berceceran cairan seperti nanah. Matanya copot sebelah, tulang tengkoraknya kelihatan, dan bau amis bangkai yang sangat menyengat hidung. Bisa dibayangkan situasinya? Kami berenam berada di dalam kamar yang sangat kecil. Hanya ada satu pintu, dan di depan pintu ada sosok pocong yang matanya keluar. Kami semua berteriak, menangis, minta tolong, dan malahan doa ayat kursi hanya bisa dibaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum saja. Berulang-ulang terus seperti itu, tidak ada akhirnya. Padahal kami semua hafal ayat kursi, namun saat itu mendadak lupa. Kami pun langsung berbalik menghadap tembok dan bertumpuk di pojok kamar karena tidak ada yang berani melihat keluar.
Bau amis yang sangat menyengat menandakan dia masih ada dan berdiri di luar. "Mah, tolong mah, tolong," ucap Usman sambil menangis karena ketakutan yang amat sangat membuat Usman ngompol di celana. Tapi ternyata bukan cuma Usman yang ngompol, tapi semua yang ada di kamar itu ngompol, termasuk aku. Ada sekitar 2 jam lebih kami berada dalam situasi yang sangat mencekam. Hingga akhirnya Topan memberanikan diri untuk melihat keluar. Hanya sepersekian detik Topan melihat ke arah luar, dan ternyata pocong itu masih berdiri di depan pintu kamar. "Ya Allah, tolong ya Allah, usir dia ya Allah, usir," doa kami berenam. Setelah setengah jam berlalu, Topan mengajak melihat keluar lagi dan berbisik, "Kita lihat bareng-bareng dan tutup pintunya ya." Iya, kami semua setuju dengan nada gemetar. Ketika kami membalikkan badan, ternyata si pocong itu masih ada. Kami menangis kembali dan bertumbuk di pojok kamar kembali. Ada yang menutup mata, ada yang menghadap ke tembok dan gedor-gedor tembok sambil berteriak minta tolong, berharap kamar belakang bangun dan menolong kami. Aku pun memberanikan diri untuk menutup dan mengunci pintu. Alhamdulillah, sejenak situasi berubah jadi aman. Apeng terus-terusan menggedor tembok kamar sebelah, berharap yang tidur di kamar belakang bangun. Namun ternyata tidak ada jawaban. Seakan-akan santri yang lain tidur dengan sangat nyenyak. Bau amis dan busuk masih menyengat dari luar, menandakan sosok pocong itu masih berada di luar. Jam menunjukkan masih pukul 3 malam. Yang kami inginkan hanya segera subuh, karena Kiai pasti membangunkan untuk sholat subuh. Sekitar 15 menit kemudian, kami semua melihat engsel pintu terbuka sendiri dan pintunya terbuka sendiri. Benar saja, sosok penampakan pocong itu masih berdiri di luar. Kami langsung histeris lagi. Sambil melayang, sosok itu perlahan masuk ke kamar. "Ya Allah, tolong kami ya Allah," teriak kami berenam sangat ketakutan. Sosok pocong itu datang sambil berdehem. Kulihat teman-temanku satu persatu pingsan, dan akulah yang terakhir pingsan setelah sosok itu berada tepat di belakangku. Namun ketika pingsan aku bermimpi bertemu seseorang di halte bis dengan pria parubaya. Seakan-akan dia ingin berangkat ke suatu tempat dan mengobrol. "Saya yang harusnya berangkat dengan jemputan tadi jadi tertahan dulu," ucapnya sambil melihat ke arah jalan dengan wajah datar. "Siapa sih yang gali kuburan saya lagi? Kenapa saya digali lagi? Dan kenapa dipindahkan? Padahal saya sudah ikhlas mau pulang, tapi saya tertahan karena nafsu hidupku jadi marah kembali," ucap pria itu sambil menggertakkan gigi seakan sangat emosi. "Kami semua yang di sini memandikanmu, memakaikan kain kafanmu, dan membacakan Al-Quran, mengurus pemakaman, dan dengan sangat terpaksa harus menggali kubur lagi dengan hati yang ikhlas kok. Itu semua dilakukan demi ketenanganmu beristirahat di alam keabadian. Semua yang menggali kembali pun tidak bersalah. Malahan kiai kami menyetujui menggali kembali atas dasar persetujuan pihak keluargamu agar kamu bisa pulang dengan tenang. Jelas kok. Tapi yang mereka lakukan membuatku tidak tenang." "Mereka siapa? Kami semua beneran ikhlas membantumu, tapi kenapa kamu meneror orang yang membantumu?" jawabku. "Iya, saya tahu. Saya hanya mau bilang terima kasih atas semua bantuanmu dan selipkan doa buat saya setelah habis sholat," jawabnya dengan polos. "Saya datang buat bilang terima kasih, namun tidak bisa berkata apa-apa," jawabnya lagi. "Terima kasih apanya? Yang jelas kita sangat ketakutan," bisikku dalam hati. Seakan-akan dia tahu yang saya ucapkan dalam hati, dia pun tersenyum. "Maafkan saya," ucapnya. "Jangan pernah datang lagi dan meneror kami lagi dengan wujudmu yang sangat menyeramkan," pintaku. Hehe, dia hanya tersenyum. Kami berenam pun tersadar dari pingsan karena dibangunkan oleh Pak Kiai untuk sholat subuh berjamaah. "Bangun, bangun, bangun, sholat. Ini kamar kenapa bau pesing banget?" ucap Kiai di luar kamar.
Pocong, pocong, ampun, jangan ganggu, teriak kami berenam. Istighfar, istighfar. Bangun, sholat subuh, ujar Pak Kiai. Kami pun bangun dan berteriak gembira. Alhamdulillah, udah hilang pocongnya. Kiai, semalaman kita berenam diteror pocong yang kemarin digali lagi, jelas Topan. Memangnya Asep sama Cicang gak ngasih doa buat dibaca sebelum tidur? Tanya Kiai seakan tahu kalau malam harinya pasti akan ada yang datang. Enggak Pak Kiai. Sekarang kalian mandi dulu, sholat dan bersihkan kamarnya. Bau pesing, ucap Pak Kiai. Kita semua ngompol karena saking ketakutan Pak Kiai, kata Usman. Kami pun mandi dan dibacakan doa ketika mandi oleh Pak Kiai. Pantesan kita diganggu habis-habisan. Walaupun pocongnya mau bilang terima kasih, orang gak dikasih doanya, gumamku dalam hati. Setelah kejadian itu, saya hanya mengaji ketika malam, pagi, dan siang. Namun tidak berani untuk mondok atau menginap di pondok. Tapi santri yang tidak diteror mah tetap mondok. Dan hampir 2 bulanan tidak tidur di kobong, ngeri karena takut kejadian itu terjadi lagi. Dan ternyata setelah 2 minggu berlalu, yang menggali kubur kembali saat itu datang ke pesantren, meminta didoakan. Karena setelah menggali di malam pertama, dia didatangi sosok pocong dan tidak bisa makan selama 2 minggu karena bau amis bangkai yang tidak hilang-hilang. Terasa ada di hidung bau busuk yang sangat menyengat, seakan selalu mengikutinya kemana-mana. Dan akhirnya setelah dibacakan doa-doa, mereka pun pulang kembali. Suatu pagi, entah itu minggu yang kedua atau yang ketiga, keluarga dari orang yang disebut Gono itu, salah satu keluarganya meninggal. Dan orang itu juga kecelakaan. Banyak yang cerita dari tetangga kampungnya. Sebelum salah satu keluarganya meninggal, dia diganggu oleh sosok pocong. Setiap melihat ke tempat gelap, pasti ada sosok pocong. Dan orang yang minta menggali kubur itu kecelakaan. Kaki dan lengannya patah ketika dia membawa motor. Katanya sosok pocong tersebut ikut di belakangnya. Saya tidak tahu persis kebenarannya, namun itulah yang diungkapkan oleh tetangga Mas Gono. Tapi kalau dipikir-pikir, bisa aja sih. Saya yang bantuin aja didatangin, apalagi yang ganggu dan ngusik buat digali lagi. Kebayangkan bagaimana teror yang ia terima? Setelah kejadian itu, kami tidak diganggu lagi. Hikmah yang diterima, jangan mengganggu ketenangan orang yang sudah meninggal. Mereka hanya ingin beristirahat dengan tenang, karena kita semua juga akan meninggal. Jadi kita semua harus saling toleransi. Semoga almarhum diberikan tempat yang indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kisah pun telah selesai sampai di sini. Cerita singkat tapi cukup menarik tentang teror hantu pocong yang dialami sendiri oleh Doni Permana ketika berada di pondok pesantren dulu. Terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episodenya. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu sebelum tidur kalian. Semoga tidurnya tambah nyenyak ya. Jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum tidur supaya cerita ini nggak sampai ke dalam mimpi ya. Tapi kalau yang ketiduran, ya sebaiknya baca doanya sebelum mendengarkan cerita aja. Baiklah, kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Tama harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.